Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan ceria selalu. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada minggu ini melalui acara ibadah online. Terima kasih sekali lagi untuk tim media yang sentiasa memastikan ibadah kita tetap berlangsung setiap minggu. Untuk tim Praise and Worship, kita juga berterima kasih untuk puji-pujian yang menyegarkan, yang menguatkan iman percaya kita. Terima kasih sekali lagi untuk tim pendoa yang setia berdoa. Bukan hanya untuk gereja kita, tapi untuk dunia, bahkan untuk negara kita. Mereka setia berdoa. Kita percaya melalui doa-doa yang Engkau taburkan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita. Untuk jemaat Tuhan yang setia mengikuti acara ibadah online setiap minggu, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti acara ibadah online setiap minggu. Kita percaya bahwa kita pasti dikuatkan, diberkati, iman kita diteguhkan melalui acara ibadah yang kita ikuti setiap minggu. Puji Tuhan, pada minggu ini kita dapat mendengar firman Tuhan sekali lagi. Oleh itu kita terus membaca bahagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas. Pasalnya yang ke-8, kita mulai baca ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Ya, sekali lagi saya menyebutnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 5, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-8 yang terakhir, dan sebahagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Sebelum kita membahas bahagian firman Tuhan ini, jemaat Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat berkat firman-Mu yang sudah kami baca sebentar tadi. Kami percaya Tuhan Yesus, pada waktu kami dengan penuh kerendahan hati dan penuh dengan kesetiaan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami akan diubah. Dan kami juga akan mendapat kekuatan daripada kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami juga dapat terobosan daripada kebenaran firman. Karena firman ini adalah perkataan Allah sendiri. Perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa. Oleh itu Bapa di sorga, kami mau menerima kebenaran firman-Mu dengan iman kami. Dan biarlah melalui kebenaran-Mu ini ya Tuhan Yesus akan terus memimpin kami, menuntun kami. Berkati pemberitaan firman-Mu ini Bapa di sorga. Dari permulaan sampai selesai, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Nama Yesus Kristus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Yesus, segala halangan-halangan bagi kami untuk mendengar kebenaran firman, kami berdoa dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, menuntun kami. Ketika kami mendengar kebenaran ini, kami mendapat kekuatan untuk mengikuti pemberitaan ini dari permulaan sampai selesai. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup yang bertata di sorga.
kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Melalui pembacaan ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari satu tema, yaitu respon terhadap penerimaan firman Tuhan. Penentu kualiti hidup kekristenan. Respon terhadap firman Tuhan itu adalah penentu kualiti hidup kekristenan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Kristus adalah firman yang hidup. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Dia adalah kebenaran dan fondasi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia adalah kebenaran, Dia adalah fondasi atau dasar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang membina imannya atas fondasi tersebut akan mendapat kekuatan serta kemenangan kekal dalam perjuangan imannya di dunia ini. Kita akan mendapat kemenangan kekal dalam perjuangan kita di dunia ini. Kita hanya dapat menang ketika Yesus Kristus yang satu-satunya dasar yang benar itu menjadi andalan kita. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Di situ Yesus memberi perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih. Dan dia mengharapkan agar benih yang ditaburkan itu akan menghasilkan buah. Saudaraku, tidak ada seorang penabur ataupun seorang pengusaha kebun, saudaraku, waktu dia menanam sesuatu benih, dalam hatinya dia tidak mengharapkan apa-apa, tidak mungkin. Nah, setiap orang yang menanam sesuatu, yang mengusahakan sesuatu, khususnya menanam benih, dia pasti mengharapkan supaya benih itu menghasilkan apa yang dia tanam. Kalau itu benih durian, dia pasti mengharapkan benih itu nanti menghasilkan buah durian, ya kan? Kalau buah yang lain, buah rambutan, buah betik, dan lain-lain sebagainya, setiap benih yang ditanamkan pasti mengharapkan hasilnya. Saudaraku, seorang penabur itu yang dikatakan di sana itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan benih yang ditanam itu ataupun benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan yang diharapkan oleh Yesus selaku penabur benih itu, supaya firman Tuhan itu akan berbuah, berganda, dan dapat mengeluarkan hasil. Itulah yang diharapkan oleh si penabur benih. Demikian juga saudaraku, dalam hidup kita hari-hari ini, Kristus selaku pemberi benih, Dia mengharapkan supaya kita dapat menghasilkan buah. Itu sebabnya saudaraku, firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini berkata tentang respon terhadap firman itu, penentu quality hidup kekristenan. Pada saat kita respon terhadap kebenaran firman, itu akan menentukan quality kehidupan kekristenan kita. Bagaimana gaya kehidupan orang Kristen itu, saudaraku, itu ditentukan melalui responnya terhadap kebenaran firman. Oleh itu, saudara kekasih, melalui tema khotbah yang kita bahas bersama-sama, kita akan melihat 2 poin, ya, tentang respon terhadap firman Tuhan, penentu quality kehidupan kekristenan. Yang pertama adalah respon yang benar akan firman Tuhan mengubah hati kita supaya berkenan kepada Yesus Kristus.
saat kita respon terhadap kebenaran firman, firman itu akan mengubah hati kita. Dan firman itu akan terus beroperasi dalam hati kita. Dia terus bekerja dalam hati kita. Sehingga hati kita ini dibentuk, saudaraku. Dan segala sesuatu yang tidak benar itu akan diubah oleh kuasa firman. Itulah yang terjadi pada waktu kita respon terhadap kebenaran firman dalam hidup kita. Dikatakan, saudaraku, respon yang benar akan firman Tuhan itu yang dapat mengubah hati kita. Apa yang terjadi? Hati yang benar itu suka menerima kebenaran firman yang dapat memberi pertumbuhan. Hati yang diubah itu, saudaraku, dia punya kerinduan. Terus menerus, saudaraku, hatinya rindu akan firman. Dan hati yang rindu akan firman itu, saudaraku, akan mengalami perubahan. Perubahan yang terus menerus, konsisten dalam hidupnya. Bukan perubahan yang sekejap. Bukan yang dikatakan hanya untuk hari ini dia bersemangat, kemudian hari esoknya dan seterusnya. Tidak lagi. Tapi hati yang diubah itu, dia benar-benar suka menerima firman Tuhan dalam hatinya. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Orang yang suka akan firman Tuhan dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya. Dan pohon itu kelihatan subur oleh karena akarnya, saudaraku, dirambat ke dalam sungai, saudaraku. Dan akarnya mengalami kelezatan oleh karena akar itu sentiasa mendapat sumber makanan dari sungai tersebut, saudaraku. Itulah hati yang rindu akan kebenaran. Hati itu mengalami pertumbuhan dan ada kehidupan rohani terjadi. Respon yang benar akan firman Tuhan, hati yang diubah itu, hati yang benar tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara, pada waktu kita melihat bahagian firman yang telah kita baca sebentar tadi, dikatakan dalam ayat yang kelima, benih yang ditabur itu, saudaraku, jatuh di pinggir jalan, dan sebahagian diinjak oleh orang, dan sebahagian dimakan oleh burung-burung. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada benih yang tinggal dan tidak ada benih yang dapat bertumbuh. Hati yang diubah, saudaraku, adalah hati yang sungguh-sungguh dikatakan tidak terpengaruh dan tidak mudah dikuasai oleh kekhawatiran. Dan hati itu terus respon akan kebenaran firman. Dikatakan kembali lagi, saudaraku, saya menyebut tentang benih yang jatuh di pinggir itu adalah kebenaran yang tidak diterima dalam hati. Sehingga kebenaran itu, saudaraku, tidak dapat bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidupnya. Dan akhirnya, saudaraku, kehidupan kerohanian orang itu lama-kelamaan dia menjadi mati. Oleh itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, hati yang diubah itu, dia tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah dikuasai oleh kekhawatiran. Hati yang dikuasai oleh kekhawatiran juga disebut dalam ayat yang ke-7, ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, sebahagian lagi jatuh di tengah semak duri,
dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Itu adalah gambaran orang yang tidak menerima kebenaran. Orang yang tidak menerima firman dalam hati, sehingga apa yang terjadi? Kekhawatiran dunia ini, saudaraku, menguasai hatinya. Sehingga akhirnya, saudaraku, firman yang dia dengar itu, saudaraku, tidak lagi bertumbuh. Dan firman itu perlahan-lahan hilang lenyap dari hatinya. Sehingga tidak lagi membuahkan hasil, saudaraku. Dan hati yang benar tidak akan membiarkan iblis merampas kebenaran yang tertanam dalam hatinya yang telah diubah. Pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saudaraku, firman yang telah kita dengar itu sudah ada di dalam hati kita. Dan firman yang telah memproses hidup kita, yang telah mengubah hidup kita, itulah yang harus kita pertahankan. Dan jangan membiarkan iblis merampas kebenaran itu dari hidup kita. Jangan membiarkan iblis merampas firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita. Kita harus pegang itu. Pertahankan kebenaran firman Tuhan itu dalam hati kita, agar kita menjadi pribadi yang benar-benar mengalami kemenangan dalam hidup kita. Itulah artinya, saudaraku, ketika hati kita diubah, hati kita benar-benar mengalami satu proses dalam hidup kita. Dan proses itu adalah firman Tuhan yang kita dengar. Itulah proses yang terjadi dalam hidup kita setiap waktu. Firman yang dapat mengubah hati kita, itu harus kita pegang dalam hidup kita terus-menerus, saudaraku. Seterusnya, saudaraku, respon yang benar akan firman sebagai penentu kualitas kehidupan kekristenan. Yang kedua, saudaraku, adalah respon yang benar akan firman Tuhan meneguhkan iman percaya kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, itu juga khotbah Yesus di atas bukit. Saya tidak akan baca bahagian itu, tapi saya mau menceritakan apa yang dikhotbahkan Yesus dalam bahagian itu. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, Yesus memberi dua perumpamaan tentang orang yang membina rumah. Yang pertama, saudaraku, adalah orang yang membina rumahnya di atas batu. Dan dia mendasari rumahnya di atas dasar batu yang keras. Dan pada waktu dia selesai membina rumah di atas batu itu, dikatakan maka datanglah hujan, maka datanglah banjir, maka datanglah angin ribut taufan melanda rumah itu, tapi rumah itu tetap berdiri teguh. Lain ceritanya, saudaraku, dengan orang yang kedua. Orang itu membina rumahnya di atas pasir. Pada waktu datang hujan dan datang banjir, datang angin melanda rumah itu, dikatakan oleh firman Tuhan, maka rusaklah rumah itu dan maka besarlah kerugian yang ditanggung oleh orang yang membina rumahnya di atas pasir. Itu adalah gambaran bahwa pada waktu kita mendengar
ataupun memiliki respon yang benar akan firman Tuhan dalam hidup kita, firman itu akan menjadi dasar yang teguh dalam hidup kita. Sebelum masuk ke poin-poin seterusnya, saudaraku, sub-poin seterusnya, saya juga ingin menjelaskan siapa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dasar yang benar itu, ataupun fondasi yang benar itu. Fondasi yang benar itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita perlu mendasari iman kita atas fondasi yang benar, atas dasar yang kokoh itu, saudaraku. Itulah Yesus Kristus. Seperti ilustrasi Yesus dalam Injil Matius pasal 7 yang saya sebut sebentar tadi, saudaraku. Ketika orang yang membina rumahnya di atas dasar yang teguh, yaitu dasar batu yang teguh, rumah itu berdiri kokoh, saudara. Saudara, datanglah hujan. Tahu hujan? Pada saat hujan turun, saudaraku, hujan tidak memilih siapapun yang ada di bawah hujan, dia pasti terkena hujan. Demikian juga banjir. Siapapun, saudaraku, yang ada di kawasan yang berpotensi terkena banjir, saudaraku, pasti akan mengalami musibah itu, mengalami banjir itu, saudaraku. Kemudian angin tofan. Siapapun yang ada di laluan angin itu pasti terkena angin, saudaraku. Angin yang deras tidak mengenal siapa yang ada di hadapannya. Saudaraku, itu adalah gambaran cobaan, rintangan dalam hidup kekristenan kita hari-hari ini. Cobaan itu terus-menerus datang dalam hidup kita. Rintangan itu datang dalam hidup kita. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar yang kokoh, di atas dasar batu yang kokoh itu, saudaraku, pasti mendapat harapan dan kekuatan. Itulah Yesus yang kita imani. Cobaan itu pasti ada, saudaraku, ya. Siapapun kita, saudaraku, pasti berhadapan dengan yang namanya cobaan, dugaan, rintangan, ya. Semuanya itu ada. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat harapan, kekuatan yang datang daripada Dia sendiri, saudaraku. Itulah yang terjadi. Respon yang benar akan firman meneguhkan iman percaya kita. Firman Allah adalah tangan Allah yang kuat. Dalam Mazmur 32 ayat 4, firman Allah itu adalah tangan Allah yang kuat. Saat tangan Allah menopang kita, tidak ada kekuatan lain di dunia ini yang dapat menewaskan kita. Karena tangan Allah yang kuat itu menopang hidup kita. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa firman Allah adalah pedang roh. Saat respon kita benar terhadap firman, saudaraku, dia meneguhkan iman percaya kita. Dan kita sendiri, saudaraku, memiliki pedang roh itu, yaitu firman Allah yang kita pegang hari ini. Orang Kristen perlu diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah.
Hanya melalui firman Allah, saudaraku, iman percaya kita sempurna di hadapan Yesus. Hanya melalui firman, saudaraku, iman percaya kita menjadi kuat. Bukan hanya sehari, saudaraku, kekuatan itu terjadi, tetapi kekuatan itu akan terus berlangsung dalam hidup kita. Terus menerus terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Itulah yang terjadi pada saat kita respon terhadap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita memiliki kekuatan itu. Karena yang kita imani itu, saudaraku, adalah tangan Allah yang kuat, yang selalu memberi, bahkan terus menerus memberi kemenangan kepada kita. Dan seterusnya yang terakhir dikatakan, setiap orang yang cinta pada firman Tuhan serta melakukannya, kehidupan rohaninya pasti akan mengalami terobosan dan pertumbuhan serta kemajuan dalam hidup rohaninya. Yang pasti, saudaraku, kehidupannya selalu beruntung. Itu yang luar biasa. Selalu beruntung ini, saudaraku, maksudnya, saudaraku, kehidupannya terus berhasil ketika dia mengandalkan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara, dalam waktu-waktu yang kita lalui hari-hari ini, saudaraku, kita harus sering, bahkan jangan pernah melepaskan kebenaran firman Tuhan dari hidup kita. Harus pegang kebenaran firman Tuhan supaya kita dapat bertahan, berhadapan dengan keadaan, situasi yang terjadi dalam dunia pada hari ini, bahkan dalam negara kita, gereja kita. Kita harus kuat, saudaraku. Kalau kita tidak kuat, saudaraku, kita akan menjadi orang yang ditawan oleh iblis. Kita tidak mau, saudaraku. Hati kita yang telah diubah, yang telah memiliki kebenaran firman, kita tidak mau firman itu dirampas oleh iblis. Kita tidak mau menyerahkan kebenaran itu kepada si jahat. Kita mau mempertahankan kebenaran itu dalam hidup kita. Kita mau menjaga kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita, supaya kita terus memiliki kemenangan daripada Yesus Kristus setiap waktu. Puji Tuhan. Saya percaya melalui kebenaran ini kita akan dikuatkan. Kita akan diteguhkan dalam iman kita setiap waktu. Dalam kita mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Terima kasih jemaat Tuhan yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa agar jemaat terus kuat, bersemangat, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap waktu. Sebelum kita berdoa, pastor juga tidak lupa ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang terus setia memberi sokongan dalam pelayanan Tuhan, khususnya di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Terima kasih atas sokongan Anda yang telah mengulurkan tangannya memberi di rumah Tuhan. Baik itu persembahan, persepuluhan, janji imanmu, pemberian kasihmu, apapun bentuk pemberianmu. Saya percaya Tuhan Yesus akan melipat gandakan berkat yang engkau telah beri di rumah Tuhan. Jemaat Tuhan, kiranya segala sesuatu yang engkau usahakan Tuhan akan memberkati. Baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, maupun bisnismu, maupun studimu, apapun, saya percaya Tuhan akan melipat gandakan berkatnya dalam kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Kita berdoa, mohon agar berkat firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini akan terus-menerus bertumbuh dalam hati kita dan terus memberi kekuatan dalam roh kita setiap waktu.
Saya minta dengan penuh kerendahan hati, ketika kita berdoa, saudaraku, saudara yang rindu agar kebenaran ini terus menerus tinggal dalam hati, mengubah hati kita, hidup kita. Saya minta saudara meletakkan tangan, kedua-dua tanganmu di dadamu dengan iman. Tuhan Yesus pasti mengubah hidupmu, mengubah hatimu. Mari kita datang dalam doa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih buat berkat firman-Mu pada hari ini yang telah kami dengar. Kami percaya Tuhan berkat firman-Mu akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, supaya kami terus menerus ya Tuhan, kuat dan setia mengikuti Yesus Kristus selama kesempatan masih ada yang Tuhan telah berikan bagi kami. Diberkati jemaat-Mu Tuhan yang telah meletakkan kedua-dua tangannya di dadanya pada saat ini. Kau beri kekuatan yang baru dalam hati kami, dalam hidup kami. Bapa, aku berdoa untuk jemaat Tuhan yang terus setia memberi sokongan buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang setia mengulurkan tangannya memberi persembahan, persepuluhannya, janji imannya, apapun bentuk pemberiannya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Engkau lipat gandakan berkat-Mu dalam hidup mereka, keluarga mereka, studi mereka, dalam bisnis mereka, dalam apapun yang diusahakan. Tuhan Engkau berkati kehidupan mereka. Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya atas hidup-Mu setiap waktu. Bapa, hamba berdoa sekali lagi ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam usaha, pekerjaan pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati, Tuhan lindungi setiap jemaat Tuhan. Jauhi kami daripada segala bahaya sakit penyakit. Kalau ada jemaat kami yang kurang sehat, atau berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan sakit penyakitnya pada saat ini. Bapa, demikian juga Tuhan untuk mereka yang telah diserang oleh sakit penyakit COVID-19, Tuhan hamba berdoa jamah Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Demikian juga Bapa, hamba berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, akan menolong dan memimpin mereka agar mereka terus mendapat kekuatan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman dan semua acara yang kami lakukan. Kami yakin Tuhan, kami dikuatkan, diberkati melalui ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.